Saudara nggak perlu ngerti, yang saudara perlu jalan. Nanti pengaruh nih, ketika saya menyeru saudara-saudara semua daftar VSI, nggak ngerti, wes pokoknya daftar. Harapan kami sebetulnya tidak bertele-tele dan tidak banyak juga, hanya satu saja. Harapan kami penuhi saja hak dan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Oke, dari Radio El Sinta 14 Mei, Ustadz Yusuf Mansur menjadi salah satu bacalek yang diusung oleh Partai Perindo. Yusuf Mansur menyebut Partai Perindo adalah bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan UMKM. Ya, tidak jauh-jauh terlepas dari masalah ekonomi ya. Dan ini menyangkut masyarakat, teman-teman. Saya menyuarakan semenjak Yusuf Mansur ini diutus oleh Perindo untuk menjadi calon legislatif DPR RI untuk Dapil Jakarta Timur. Saya menyuarakan bahwa berpikir dua kali sebelum kemudian memutuskan untuk memilih Yusuf Mansur ini, karena bagi saya masih banyak calon-calon lain yang lebih baik. Yang kemudian saya akan menampilkan video dari karyawan yang kemudian kecewa atas kesepakatan yang kemudian kembali diingkari oleh pihak Paitren, yang mana dulu nama Paitren ini adalah VSI, teman-teman, atau VSI, teman-teman, Veritra Sentosa Internasional. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi calon legislatif setidaknya harus bersih ya, teman-teman. Ini menurut saya, dan ini sudah menjadi standar bahwa ketika kita bersuara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat gitu, lalu kemudian kita masih punya masalah-masalah pribadi, masalah-masalah yang kemudian ini merugikan orang lain, itu akan menjadi naif gitu, dan menjadi omong kosong belaka gitu. Apalagi kemudian kita sampai memilih orang tersebut. Bagi saya ini sudah jelas-jelas kita salah pilih, teman-teman. Karena masih banyak caleg lain yang kemudian punya hak untuk dipilih gitu. Maksudnya mereka lebih layak gitu untuk naik menjadi calon legislatif mewakili suara kita ketimbang orang-orang yang kemudian sudah punya cacat gitu loh. Maksud saya begini, VSI yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini kemudian banyak orang-orang yang mengaku dirugikan. Bukan lagi kita berbicara member dalam hal ini yang kemudian menginvestasikan uangnya di sana, lalu kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang selama ini dibicarakan atau disepakati. Ini berbicara yang real saja, yang lebih real lagi. Masalah karyawan yang haknya tidak dibayarkan, memang gajinya tidak diberikan. Mereka sudah sepakat gitu. Pihak Paitren dan kemudian pihak karyawan yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa yang dimediasi oleh Disnaker Bandung, mereka sudah bersepakat untuk kemudian mereka mencicil gaji-gaji dari karyawan ini selama kurang lebih 6 bulan dengan per bulan sekitar 70 juta. Namun kemudian kenyataannya mereka hanya mencicil 1 bulan saja, 1 bulan pertama saja. Setelah itu kemudian mangkrak lagi, tersendat lagi. Mereka mulai mencicil itu bulan Februari, tanggal 5. Saya pun membuat konten tentang itu. Dan mereka memang membayar 70 juta lebih. Lalu kemudian bulan Februari, Maret, April, Mei, tersendat, tidak ada pembayaran lagi. Apakah ini kemudian bisa kita jadikan alasan bahwa memang pihak Paitren yang kemudian diusung oleh Yusuf Mansur ini kebanyakan adalah berbohong, teman-teman, ingkar janji, tidak menyepakati apa yang sudah mereka ini, tidak menjalankan apa yang sudah mereka sepakati, teman-teman. Baik, saya akan menunjukkan video yang diupload kurang lebih sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, di mana dalam hal ini Yusuf Mansur presentasi di depan masyarakat, di depan orang, di depan umat tentang VSI yang sekarang berganti nama menjadi Paitren. Ini untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa memang Yusuf Mansur dan VSI adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Kalau gitu langsung saja Bapak Ibu kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saudara nggak perlu ngerti, yang saudara perlu jalan. Nanti pengaruh nih ketika saya menyeru saudara-saudara semua daftar VSI. Nggak ngerti, wes pokoknya daftar. Pokoknya jalan, ntar juga ngerti, ntar juga paham, ntar juga tahu manfaatnya. Emang yang Allah suruh apa? Yang Allah suruh apa? Nah, teman-teman sudah lihat sendiri kan di situ dan dengar sendiri bahwa Yusuf Mansur di situ secara jelas mengajak orang-orang untuk mendaftar di VSI. Mendaftar di VSI, bahkan di situ dengan sangat, kalau menurut saya dengan sangat yakin sekali, dan ini menjurus ke arah takabur ya. Daftar saja dulu gitu. Entah kamu paham atau tidak, daftar saja dulu gitu. Ini seolah-olah kayak ya udah kamu harus ikut gitu loh. Dan di sini Yusuf Mansur dalam banner presentasi tersebut tertulis peresmian kantor perwakilan VSI Network Jawa Tengah. Di sini tertulis pembicara, founder, owner dan presidir VSI Ustadz Yusuf Mansur. Jelas banget ya. Di sini tertulis pembicara, founder, owner dan presidir VSI Ustadz Yusuf Mansur. Mengapa dari kemarin-kemarin saya teriak-teriak bahwa VSI dan Yusuf Mansur ini tidak bisa dilepaskan? Entah dengan cara apa mereka kemudian mengubah struktur keorganisasian di dalam. Saya tidak peduli itu. Yang jelas video lama ini teman-teman bisa searching di YouTube dengan kata kunci Yusuf Mansur VSI, akan muncul persentase ini kurang lebih 50 menitan dia persentase di situ mengajak orang-orang untuk kemudian bergabung dengan VSI. Terlepas dari itu semua, kemudian yang terjadi hari ini bahwa banyak orang yang kecewa dengan VSI. Di sini kita lebih menjurus kepada karyawan-karyawan yang haknya tidak dibayarkan, teman-teman. Tidak usah keluar dari VSI, di dalamnya saja sudah ada masalah gitu. Sudah ada hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu. Bagaimana dengan gaji-gaji para karyawan ini? Kalau teman-teman simak wawancara Jia TV dengan para karyawan Petren, itu mereka mengatakan dengan jelas sekali bahwa mereka harusnya dijanjikan gajinya segini, ternyata cuma dibayarkan 1 juta sebulan. Lalu kemudian Yusuf Mansur muncul di tahun 2020 atau 2018 itu kemudian menjanjikan bahwa di tahun depan akan dirampungkan semua. Yang kenyataannya kemudian diingkari lagi, teman-teman. Apakah orang seperti ini kemudian akan kita pilih untuk menjadi caleg gitu? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Mari kita simak video terbaru dari Thaibah TV. Wawancara Pak Darso Arif dengan beberapa karyawan Paitren, mantan karyawan Paitren yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa, yang kemudian memperkarakan kasus ini kembali karena kesepakatan mereka kemudian diingkari oleh Paitren yang saya bilang tadi, bahwa mereka sudah berjanji akan mencicil gaji karyawan ini selama 6 bulan sejumlah 70 juta per bulan, lalu kenyataannya itu tidak dipenuhi, teman-teman, alias tidak dibayarkan lagi, teman-teman, cicilannya. Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto dan teman-teman mantan karyawan Paitren hari ini berada di Pengadilan Negeri Bandung. Kota Bandung ya, Pak. Ya. Dalam rangka apa ini, Pak Zaini? Jadi begini, ya. Kedatangan saya ke Kota Bandung ini adalah ke pengadilan ini adalah mengajukan permohonan eksekusi, Pak. Ya. Berkaitan dengan perjanjian bersama yang sudah ditandatangani oleh 14 karyawan PSI Peritra Sentosa Internasional atau biasa dikenal dengan Paitren. Sesuai dengan PB tersebut bahwa Paitren itu mempunyai kewajiban terhadap 14 karyawan yang akan dicicil selama 6 bulan. Ya. Cicilan pertama itu dimulai pada Februari 2023. Ya. Ternyata Paitren ingkar janji lagi atau tidak mau memenuhi kewajiban itu, hanya membayar 1 kali saja, Pak, ternyata. Di bulan Februari itu? Di bulan Februari. Ya. Kemudian untuk cicilan kedua di bulan Maret dan cicilan ketiga di bulan Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan ini mereka tidak mencicil atau tidak mengangsur lagi, Pak. Sehingga berkaitan dengan adanya PB tersebut, saya memasukkan permohonan eksekusi terhadap PB tersebut, perjanjian bersama tersebut. Eksekusi maksudnya meminta pengadilan untuk? Meminta pengadilan untuk memanggil Paitren atau Peritra Sentosa Internasional untuk membayar yang belum dibayar, Pak.
yang belum dibayar. Terus Ya. yang akan dibayar itu bagaimana, Pak? Kan Jadi baru kita mintakan juga. ya. Kalau ini tidak ada tekanan dari pengadilan, tentu mereka akan senang-senang saja dan mereka memang biasa berbohong begitu. Maksud- Jadi harapannya dipenuhi seluruh isi perjanjian itu dari mereka. Isi Ya. perjanjian kan sebenarnya hanya membayar haknya karyawan saja, Pak. Ya. Hak karyawan itu bisa ada hak gaji di sana, kemudian ada THR di sana, kemudian ada pesangon di sana yang sudah kalau sampai sekarang tuh hampir 3 tahun tidak dibayar gitu, Pak. Jadi sekarang diserahkan ke pengadilan untuk menekan pihak Paitern ya, Pak. Karena sudah ada perjanjian bersama, kemudian didaftarkan juga di Pengadilan Hubungan Industrial. Ya. Karena ini tidak dipenuhi, salah satu jalannya adalah mengajukan permohonan eksekusi. Ini suratnya nih, Pak. Ya. Jadi ini ada suratnya bersama lampirannya, Ya. tetapi ini saya jadikan, saya minta sebagai tanda terima, Pak. Ya. Nanti setelah ini diterima di bagian umum, kemudian nanti akan didisposisikan ke bagian yang terkait, Pak. Pak Jenny, kalau Paitren tidak juga membayar setelah diminta oleh pengadilan, apa yang akan terjadi, Nanti Pak? pengadilan, Pak, yang akan menentukan, Pak. Ya. Tentu dengan tidak dibayarnya ini, nanti kalau sudah dari pengadilan memberikan teguran atau unmanning, Ya. kami kan juga dikasih tembusannya. Ya, ya. Nah, mereka yang nekan bukan lagi karyawan, bukan lagi saya, tetapi nanti pengadilan, Pak, negara, Pak. Gitu ya. Ya seharusnya ketika ini sudah masuk ke negara, tentu mereka mau bayar. Ya. Tetapi saya pun berkaitan dengan bukti unmanning itu, saya nanti juga kalau mereka tidak bayar, saya bisa menekan juga, baik itu ke Depnaker, Ya. Menteri Tenaga Kerjaan, kemudian Kanwil, kemudian Dinas. Saya juga bisa mengajukan itu kan, agar kalau orang yang bersangkutan yang mempunyai Paitren yang terdaftar di sana sebagai pengurus itu mendirikan PT atau pemegang sahamnya, tidak diberikan izin untuk lebih lanjut begitu. Gitu ya, Pak. Iya. Termasuk Yusuf Mansur dong, Pak. Ya, termasuk Yusuf Mansur. Ya. Karena Paitren ini adalah salah satu pengurusnya adalah Yusuf Mansur. Ya. Dan Yusuf Mansur itu kan sudah saya gugat juga, Pak, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tanggal 6 nanti akan ada putusan itu berkaitan dengan investasi batu bara, Pak. Iya, Pak. Dan sebentar lagi saya juga akan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang menyangkut Yusuf Mansur juga, Pak. Gitu. Ini teman-teman Pak Jenny yang dua ini klien Pak Jenny, Pak. Iya, yang dua ini klien saya, yang dua ini. Mas, akang-akang ini dikenalkan dirinya mantan karyawan Paitren ya. Ya, betul. Baru 1 kali dicicil ya. Ya. Jadi harapannya apa nih, Kang? Harapan kami sebetulnya tidak bertele-tele dan Ya. tidak banyak juga. Hanya Ya. satu saja, harapan kami penuhi saja hak dan sudah selesai. Gitu ya. Ya. Oke. Akangnya silakan. Ya, kurang lebih sama sih seperti teman saya Ruslan. Iya. Ya harapan kami hanya ingin hak kami dipenuhi Iya. sehingga masalah ini bisa cepat selesai, bisa tidak berlarut-larut lagi Iya. seperti itu. Sebenarnya selain teman-temannya 14 orang, yang lain juga gimana nasibnya? Ya. Sama, Pak, 14 orang tidak dibayar semua. Gak, maksudnya selain 14 orang kan masih banyak karyawan Paitren yang belum dibayar ya. Itu bagaimana tuh sikap mereka tuh? Ya, sikap mereka saya tidak tahu sih. Yang Iya, penting iya. kami bergerak sesuai kehendak kami aja gitu. Iya, iya. Ya. Pak Jenny, saya mau tanya Pak Jenny. Iya, betul. Nanti dibayar atau tidak dibayar Pak Jenny kan akan diberitahu, Pak. Iya, jadi gini, setelah ini surat dimasukkan, kemudian didisposisikan, kemudian dihitung biaya biaya sekumnya berapa. Iya. Nanti saya akan diberitahu. Itu biasa pengadilan nanti akan memberikan teguran atau unmanning kepada termohon, Pak. Pak Jenny, ini kan nanti nggak ada proses pengadilan seperti biasa itu, Pak. Oh, sudah tidak ada Sudah ada ya? proses karena ini sama PB itu ketika didaftarkan. Iya. Kemudian terdaftar itu sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oh gitu ya, Pak. Artinya orang yang berkaitan di sana itu harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian bersama itu. Ada kemungkinan masuk dalam pidana Pak Jenny.
kemungkinan ranah pidana juga nanti kalau ini sudah aneh dan lain sebagainya, tentu nanti akan kami pertimbangkan, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Pak Sudar mungkin mau menambahkan, Pak, silakan, Pak. Ya, saya hanya cuma minta saja kepada ya Pak Itren dan kanal dalam artian Yusuf Mansur saya supaya kayak tidak dibohongin lagi. Gitu ya, Pak. Tidak berikan janji palsu yang katanya 6 bulan selesai, tapi faktanya hanya 1 bulan. Semoga dengan adanya kita mengajukan nama Aning ini jadi terbuka hatinya untuk segera menyelesaikan Iya. apa yang menjadi kewajiban. Iya. Apalagi sekarang beliaunya Yusuf Mansurnya lagi mau nyalek, ya lebih baiknya bersih lah, tanggung jawabnya sama rakyat, sama pekerja, sama buruh itu selesai semua. Iya. Janganlah dibohongin terus, itu aja pesan saya untuk semoga sampai ke mereka untuk segera dipenuhi kewajiban. Oke, Pak Zaini, Pak Sudar, teman-teman karyawan Paitren, selamat berjuang ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itulah wawancara Pak Darus Syarif dengan Pak Zaini Mustafa selaku orang pengacara dari para karyawan Paitren yang menuntut haknya diselesaikan oleh pihak Paitren. Dalam hal ini ada Yusuf Mansur juga di sana gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa salah satu pengurus Paitren adalah Yusuf Mansur yang tadi saya perhatikan kepada teman-teman ketika dia presentasi di situ ada di banner tulisannya sangat besar sekali, tulisannya itu presidir lah, founder lah, owner lah, apalah segala macam teman-teman. Yang mana kemudian sangat bullshit sekali, omong kosong sekali ketika mereka mengatakan alasannya tidak punya duit. Itu sangat lucu, bagi saya itu sangat lucu teman-teman. Karena bagaimana ya, konyol sekali ketika sebuah perusahaan dibangun dengan gembar-gembor seperti presentasi Yusuf Mansur tadi gitu. Kalian masuk saja mendaftar saja gitu teman-teman. Sangat pede sekali gitu. Bahkan Yusuf Mansur di salah satu momen ketika diwawancarai dia mengatakan bahwa Paitren ini akan IPO gitu, akan go internasional gitu. Bagaimana ceritanya? Kemudian ketahuan karyawan ini tidak dibayarkan teman-teman. Sudah sekian lama, sudah beberapa tahun yang lalu tidak dibayarkan haknya teman-teman. Lalu hari ini ketika mereka mau bicara bahwa saya karena tidak punya duit lah apa segala macam. Saya sering bilang Yusuf Mansur itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dia punya bisnis pribadi teman-teman. Alasan saya kenapa saya sering menyuarakan boykot warung Stick and Seek, boykot warung bebek Haji Slamet, boykot The Obong and Ribs, itu adalah premiumnya warung Stick and Seek. Karena kekesalan saya gitu. Dan salah satu bentuk perlawanan kami, salah satu bentuk kritikan kami. Bagaimana tidak seorang Yusuf Mansur yang sering mencitrakan dirinya tampil di media sosial, punya mobil ini, rumahnya gede, segala macam. Lalu gaji karyawan yang tidak seberapa ini tidak diselesaikan teman-teman. Di mana hati nuraninya gitu? Di mana? Apalagi hari ini dia kemudian mau maju sebagai calon legislatif melalui Partai Perindo. Apakah itu tidak mengeluarkan duit? Tentu teman-teman yang paham itu pasti tahulah bahwa di Indonesia ini ketika orang mau mencalon segala macam itu tidak mengeluarkan duit yang sedikit teman-teman. Itu banyak gitu. Kenapa duit itu tidak dialihkan untuk menyelesaikan hak-hak dari para orang-orang yang merasa dirugikan ini teman-teman? Itu yang menjadi tanda tanya besar dari saya sekaligus kekesalan gitu. Maka saya suarakan sekali lagi teman-teman, jangan sampai orang ini kemudian kepilih sebagai anggota DPR teman-teman. Sementara masih banyak hal-hal yang harus dia selesaikan. Seperti yang tadi teman-teman lihat dalam video, Pak Zaini Mustafa mengatakan banyak sekali yang akan dia tuntut kepada Yusuf Mansur. Belum lagi ini kita tinggal menunggu putusan investasi batubara, tinggal menunggu sidang putusan. Kemudian Pak Zaini Mustafa tadi mengatakan memasukkan lagi laporan baru lagi. Seperti yang teman-teman ketahui di channel YouTube Jia TV, di situ Pak Zaini Mustafa mengungkapkan bahwa ada dokumen Paitren yang bocor, di mana dokumen tersebut kuat diduga bahwa aliran dana Paitren itu digunakan untuk kepentingan lain, teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali zolimnya, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Ini tidak bisa kita diamkan. Ketika itu benar-benar terbukti bahwa aliran dana Paitren ini kemudian ternyata digunakan untuk kepentingan lain seperti yang diduga oleh Pak Zaini Mustafa berdasarkan dokumen yang bocor itu. Yang mana dokumen bocor itu berdasarkan penuturan Pak Zaini Mustafa itu dari mantan karyawan Paitren, dari dalam internal Paitren sendiri, teman-teman. Kalau itu benar-benar terjadi, maka ini bagi saya adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, mengkhianati kepercayaan orang lain. Dan ini tidak boleh diberikan panggung lagi orang-orang seperti ini, teman-teman. Intinya seperti apa yang dikatakan oleh mantan karyawan tersebut bahwa harus bersih tentunya. Sangat naif dan sangat konyol sekali kita mendengar kampanye dari seseorang yang ternyata masih banyak masalah di belakangnya mengikutinya, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan jangan sampai kita pilih orang ini sebagai calon legislatif, sebagai anggota DPR, teman-teman. Dia mewakili Partai Perindo. Jangan sampai kita pilih, teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya. Saya Walid, see you on the next videos.